Suatu hari istri melihat, ini cerita ya, panjang nih. Pada suatu hari, istri melihat, garis miring mengetahui kalau suaminya ada hubungan dengan wanita lain. Ceritanya mengerikan. Ketahuan intinya, ketahuan. Judulnya ketahuan. Di saat istri meminta penjelasan, suami berkata, kalau wanita itu bukan siapa-siapa, enggak penting. Kita dekat karena saya merasa nyaman bicara dengan dia. Itu saja, enggak ada hubungan apa-apa. Pintar ini suami ya. Suami mengakui kesalahannya, namun istrinya sudah terlanjur hilang kepercayaannya kepada suaminya. Istrinya hanya akan kembali ke suaminya. Istrinya hanya akan kembali ke suaminya hanya jika si istri diperbolehkan bicara dengan wanita itu. Namun si suami bilang tidak perlu. Apa yang kamu tanyakan? Tanyakan saja kepadaku. Apa yang harus istri lakukan? Jika tanpa meminta klarifikasi dari wanita itu, dirasa percuma membina rumah tangga tanpa adanya rasa percaya. Bawaannya jadinya akan curiga terus sama suaminya. Ini benar ya. Rumah tangga harus dibangun dengan saling percaya. Kalau rumah tangga dibangun di atas suudzon, itu kesengsaraan. Istri tidak boleh suudzon kepada suami dan suami tidak boleh suudzon kepada istri. Karena kalau selalu suudzon, berburuk sangka, itu penderitaan. Contoh, suaminya terlambat pulang setengah jam. Dari mana mas? Kok terlambat setengah jam mas? Dari mana mas? Coba lihat HP-nya mas. Itu suudzon terus. Nanti dia bilang, mak, sayang, ini gaji mas bulan ini 5 juta. Kok ngelapor-lapor? Biasanya nggak ngelapor. Pasti ada gaji yang lain. Curiga terus ya. Ini suami menderita kalau punya istri seperti itu ya. Kamu telepon siapa mas? Itu siapa itu mas? Demikian juga suami yang begitu juga sama. Istrinya mungkin jawab telepon, kamu kenapa ketawa-ketawa? Itu siapa itu? Padahal sama teman perempuannya, misalnya, atau sama kakaknya, sama adiknya. Jadi kehidupan rumah tangga yang dibangun di atas suudzon itu penderitaan, itu hanya azab. Penderitaan dalam kehidupan rumah tangga. Harus dibangun di atas husnudzon, berbaik sangka. Tetapi yang jadi masalah, terjadi kejadian-kejadian yang memacu dan memicu timbulnya berburuk sangka. Seperti ini tadi. Qadarullah, ketahuan suaminya kontak sama wanita lain. Saran saya kepada wanita ini, dia maafkan suaminya, tapi dia benar-benar minta suaminya berjanji, misalnya, ya, agar tidak lagi kontak dengan wanita tersebut, dan dia tingkatkan, ya, rasa sayang dia kepada suaminya. Ya. Apalagi suaminya mengaku salah. Bilang sama suaminya, meskipun itu bukan siapa-siapa, syariat tidak membolehkan. Saya ini cemburu sama mas. Apa mas mau saya ketawa-ketiwi sama lelaki lain? Bilang seperti itu. Sebagaimana mas tidak mau saya ketawa-ketiwi sama lelaki lain, berdua-duaan sama lelaki lain, saya juga tidak ingin mas berdua-duaan sama wanita yang lain. Setelah itu berusaha untuk seperti sedia kala. Doain suami agar suami dijaga dari fitnah-fitnah. Kita tingkatkan servis kita kepada suami. Ya, berikan kesempatan kepada dia, tapi bilang dengan baik-baik, sampaikan nasihat. Itu tidak boleh dengan syariat. Kalau kita melanggar syariat, yang datang hanyalah kesengsaraan. Kapan kita melanggar perintah Allah, kita tidak akan bahagia. Ya, kita tidak akan bahagia, anak-anak kita juga tidak akan bahagia. Maka setelah kita nasihati, kita berusaha tunjukkan bahwasanya kita sayang kepada suami kita. Lebih baik begitu daripada kemudian ribut, kemudian bawaannya curiga terus, suami akhirnya tambah jengkel, akhirnya dia malah berhubungan dengan wanita-wanita yang lainnya lagi. Ibu-ibu, tidak semua masalah suami dihadapi dengan omelan-omelan ya. Terkadang masalah itu dihadapi dengan kita semakin sayang kepada dia, tunjukkan kita memaafkan dia, tunjukkan kita menservis dia. Mungkin dia semakin sayang kepada kita sehingga dia malu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.